Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Rekan-rekan yang saya banggakan, saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Kreatif Content Creator di PJJ PAI Nurjati Cirebon yang dibimbing oleh beliau Bapak Imam Santoso selaku mentor kami. Kebetulan di lembaga tempat kami mengabdi, saya memegang mata pelajaran ilmu nahwu. Jadi PPT materi yang saya sampaikan juga terkait daripada ilmu nahwu. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, mungkin ilmu nahwu itu sudah tidak asing di dalam telinga kita, ya. Karena dimanapun pondok pesantren di Jawa, Sumatera itu pasti ada yang namanya pelajaran ilmu nahwu. Kenapa ilmu nahwu itu begitu sangat penting untuk kita pelajari? Karena ilmu nahwu ini menjadi wasilah atau perantara atau alat untuk kita memahami cabang-cabang ilmu yang lain. Kita bisa memahami ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, dan lain sebagainya. Itu harus memahami dulu yang namanya ilmu nahwu. Ya, jadi ilmu nahwu itu menjadi wasilah atau perantara untuk kita memahami ilmu-ilmu yang lain. Makanya ilmu nahwu itu memiliki julukan Abul Ilmi. Ya, ilmu nahwu itu memiliki julukan sebagai bapaknya ilmu. Ya, kalau ada bapak harus ada ibu. Ya, ibunya siapa? Ibunya adalah ilmu sharaf. Terus anaknya siapa? Anaknya adalah jami'ul ulum, semua ilmu. Ya, artinya ada bapak, ada ibu, baru bisa ada anak. Ya, kita bisa memahami jami'ul ulum atau semua cabang ilmu-ilmu yang lain kalau kita menguasai yang namanya ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Itulah ilmu nahwu dan ilmu sharaf menjadi sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari bersama. Rekan-rekan yang saya banggakan, ilmu nahwu sendiri itu apa sih? Coba kita lihat di slide berikutnya. Di sini ada pengertian daripada ilmu nahwu. Ya, di sini disebutkan ilmu nahwu adalah suatu cabang ilmu dengan beberapa kaidah untuk mengetahui keadaan akhir kalimat Arab. Jadi isi daripada ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah atau aturan untuk apa? Mengenai kondisi suatu akhir kalimat. Ya. Kalimat apa? Kalimat Arab. Karena memang yang menjadi objek daripada ilmu nahwu adalah bahasa Arab atau tulisan Arab. Ada suara bel perjalanan anak sekolah. Oke, kita lanjutkan. Mungkin belnya agak lama, kita lanjutkan lagi. Kenapa kok objeknya bahasa Arab? Karena memang kitab-kitab klasik, kitab kontemporer karangan ulama terdahulu, kitab fikih, kitab tasawuf, kitab hadis, kitab tafsir, dan lain sebagainya, memang tulisannya itu berbentuk bahasa Arab menggunakan aksara Arab. Ya. Di situ tulisannya kosong, nggak ada harokatnya, apalagi artinya. Maka untuk memahami itu semua, memahami tulisan redaksi, yang memahami redaksi tulisan yang tidak ada artinya, tidak ada harokatnya, kita membutuhkan yang namanya ilmu nahwu ini yang saya lihat. Nah, ini yang kita butuhkan untuk memahami redaksi konteks-konteks kitab klasik Arab. Nah, kita lanjutkan ke materi yang pertama yang ada di dalam ilmu nahwu. Ya, bab yang pertama adalah bab kalam. Bab kalam. Kalam itu kalau kita Indonesiakan agar supaya lebih mudah untuk kita pahami, kalam itu adalah kata. Kalam atau kalimat adalah kata.
Apa itu kalam? Kalam itu adalah lafadz. Kalau di konteks Arabnya, ya, al-kalamu waladu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu pengertian daripada kalam. Maka komponen yang ada di dalam kalam, yang pertama, kalam itu harus berupa lafadz. Ini titik tekan yang pertama. Kalam itu harus berupa lafadz. Kemudian yang kedua, kalam itu harus berupa murakkab, harus murakkab kalam. Poin pertama, kalam itu harus berupa lafadz. Yang kedua, kalam itu harus murakkab. Kemudian poin yang ketiga, kalam itu harus mufid. Kemudian yang keempat, kalam itu harus bil wad'i. Nah, ini daripada kalam, ya, pengertian daripada kalam. Kalam itu harus lafadz, murakkab, mufid, dan bil wad'i. Sekarang kita masuk ke poin yang pertamanya. Kalam itu harus berupa lafadz. Ya, poin yang pertama, kalam adalah berupa lafadz. Apa itu lafadz? Lafadz itu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Lafadz adalah suara yang mengandung daripada huruf hijaiyah. Maka kalau ada suara, ya contoh dulu seperti lafadz Zaidun. Zaidun, ya. Lafadz Zaidun. Lafadz Zaidun. Kalau kita lihat lafadz Zaidun di sini, maka suara Zaidun, nah di sini mengandung huruf za, kemudian ya, dal. Inilah yang dikatakan lafadz. Apa itu lafadz? Lafadz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi tulisan Zaidun harus kita lafadzin dulu, baru dikatakan sebagai lafadz. Tapi kalau cuma bentuk tulisan saja, cuma tulisan Z nggak kita lafadzkan, tidak kita ucapkan, itu bukan lafadz, otomatis bukan kalam, ya. Jadi lafadz itu harus berupa suara yang ada huruf hijaiyahnya, itu pengertian lafadz. Berarti kalau suara bel, seperti tadi suara bel pulang itu lafadz atau bukan? Bukan, itu memang suara, tapi suaranya tidak mengandung daripada huruf hijaiyah. Yang pertama adalah lafadz. Kita lanjut ke yang kedua. Kedua apa? Kedua adalah murakkab, ya. Kalam itu harus murakkab. Murakkab itu apa? Tersusun dari dua kata atau lebih. Berarti kalau cuma Zaidun ini belum bisa dikategorikan sebagai kalam. Kenapa? Karena baru satu lafadz. Oke, syarat pertama Zaidun sudah cukup dikatakan sebagai lafadz. Namun syaratnya kalam itu ada 4. Pertama lafadz, murakkab, mufid, dan bil wad'i. Kalau cuma baru Zaidun, syarat pertama terpenuhi. Namun syarat yang kedua belum tercukupi. Karena syarat yang kedua harus murakkab, ya, harus tersusun. Ya. Bahasa tersusun otomatis tersusun dari dua kata atau lebih. Contoh, Zaidun. Tulisnya agak besar-besar ini. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun, adapun Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Zaidun satu kata, qaimun dua kata, ini namanya murakkab tersusun. Zaidun satu huruf, satu kata, qaimun juga satu kata. Ini baru dikatakan murakkab. Yang ketiga syarat daripada kalam adalah mufid, ya, maaf, mufid. Mufid, apa itu mufid? Mufid itu artinya bisa difahami atau dimengerti. Ya, artinya secara struktural kalimatnya sudah utuh. Akan ada mubtada, sudah ada khobarnya, ya, ada fiil, ada fa'ilnya. Kalau cuma Zaidun di sini sendirian, dia tidak mufid. Kenapa? Orang nggak paham. Tiba-tiba dia bilang Zaidun, nggak bisa dimengerti bahasa seperti itu. Artinya tidak bisa dipahami. Tapi kalau Zaidun qaimun, secara struktural dan sudah cukup. Zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khabarnya. Zaidun ini memberikan informasi bahwasanya Zaid itu adalah orang yang berdiri. Seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, yang keempat,
Kita lanjutkan yang keempat adalah bil wad'i. Syarat kalam yang berikutnya adalah bil wad'i. Apa itu bil wad'i? Bil wad'i itu oleh ulama diberikan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bil wad'i itu harus menggunakan bahasa Arab. Ya, bil wad'i yang pertama ditafsirkan oleh ulama harus bahasa Arab. Jadi kalam itu harus pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Malaysia dan lain sebagainya itu bukan kalam. Kenapa? Karena tidak pakai bahasa Arab. Nah, sebagian ulama yang lain memberikan penafsiran terkait bahasa bil wad'i dengan arahan disengaja. Jadi kalam itu harus diucapkan secara sadar, secara sengaja. Maka kalau ada orang tidur, tiba-tiba ngelindur, bilang Zaidun qaimun, padahal dia tidur. Nah, itu tidak bisa dikatakan kalam. Kenapa? Karena ketika mengucapkan Zaidun qaimun, dia tidak dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur. Nah, sementara syaratnya daripada kalam harus disengaja. Ya, maka suatu kalimat atau suatu lafaz bisa dikatakan sebagai kalam yang baik apa? Harus berupa lafaz, murakab, mufid, dan bil wad'i. 4 komponen ini harus terdapat semuanya. Kalau salah satu komponennya tidak ada, maka belum bisa dikatakan sebagai kalam, ya, belum bisa. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu al-kalimat atau kata. Ya, yang berikutnya materi kita adalah membahas kata atau dalam bahasa Arab al-kalimat. Kalau diindonesia-kan bahasanya kata. Dalam bahasa Arab, kalimat atau kata itu ada 3, ya. Kalimat atau kata ada 3. Yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat fiil, yang ketiga adalah kalimat huruf. Nah, kalimat isim, fiil, huruf. Jadi untuk bagi kita yang ingin bisa mempelajari ilmu nahwu dengan baik, itu istilah-istilah yang ada di dalamnya harus kita kuasai. Ya, jangan sampai kita merasa asing, merasa aneh dengan kata-kata yang atau kalimat yang ada di dalam materi ilmu nahwu. Ya, karena kalau kita belajar ilmu nahwu itu, kalau ada materi yang tidak paham, ya, kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya itu semakin sulit. Kenapa? Karena dalam ilmu nahwu itu banyak bahasa-bahasa asing, ya, bahasa-bahasa yang tidak familiar di telinga kita, sehingga kita harus familiarin dulu, kita harus kenal dulu kata-katanya. Ya. Jadi kita ingat kalimat itu jumlahnya ada 3. Yang pertama kalimat isim, kedua kalimat fiil, ketiga kalimat huruf. Kita masuk ke dalam kalimat isim. Isim itu kalau diindonesiakan namanya kata benda. Ya, kata kuncinya adalah kata benda. Kalimat fiil, kalau kita indonesiakan, fiil itu apa? Kata kerja. Kalimat huruf, kalau kita indonesiakan artinya apa? Kata bantu. Ya, karena kita di sini mempelajari ilmu nahwu, jadi harus tahu takrif atau definisi sesungguhnya terkait kalimat isim. Kalimat isim itu apa? Kalimat yang mampu menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak disertai dengan waktu. Misalkan lafaz kolamun, ya. Lafaz kolamun. Kolamun ini meskipun dia hanya sendiri, lafaz kolamun, dia sudah mampu menunjukkan arti yaitu pena. Ya, lafaz kolamun, ya, saya ulangi lagi. Kalimat isim itu apa? Kalimat isim itu kalimat atau kata yang mampu menunjukkan dengan sendirinya sebuah arti atau mampu menunjukkan arti dengan sendirinya. Artinya meskipun dia hanya sendiri, berdiri sendiri, gak ada lafaz lain, dia sudah mampu menunjukkan arti yaitu pena, kolamun, pena, ya, dan tidak disertai dengan waktu. Ya, jadi kalau kalimat isim itu tidak ada waktunya. Waktu apa, waktu sedang berlangsung, waktu yang akan datang, itu tidak terikat waktu. Itulah kalimat isim. Kemudian yang kedua adalah kalimat fiil.
Ya, kalimat fi'il itu apa? Kalimat fi'il itu kalau secara lughatan arti bahasa kalimat fi'il adalah kata kerja. Namun kalau secara ilmu nahwu kalimat fi'il atau kata kerja apa? Kata kerja adalah kalimat yang mampu menunjukkan arti dengan sendirinya. Ya, yang mampu menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai dengan waktu atau zaman. Seperti contoh lafadz akala. Lafadz akala meskipun dia hanya sendiri sudah bisa menunjukkan arti. Apa artinya akala? Akala itu memiliki arti makan. Makan. Akala meskipun dia sendirian sudah mampu menunjukkan arti yaitu makan. Namun kalimat fi'il itu bedanya dengan isim. Isim tadi juga mampu menunjukkan arti dengan sendirinya. Kalau kalimat fi'il itu harus disertai dengan salah satu daripada 3 waktu. Ada waktu lampau atau madhi, waktu sedang atau hal, waktu yang akan datang atau waktu istiqbal. Jadi karena di sini menggunakan bahasa akala bentuknya adalah fi'il madhi, maka pemahamannya makan di sini itu sudah dikerjakan, makanya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kita lanjut yang terakhir, kalimat yang ketiga adalah kalimat huruf. Ya, kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf? Kalimat huruf itu kalimat yang tidak mampu menunjukkan arti sendirinya. Ya, artinya dia bisa menunjukkan arti kalau ada lafadz lain. Contoh, fi. Ya. Fi ini nggak ada artinya kalau dia hanya sendirian. Tidak mampu menunjukkan arti. Artinya cuma arti di itu nggak bisa dipahami. Ya. Kita yang dengar bingung. Fi, di, nggak bisa dipahami. Tapi kalau dia ini mampu menunjukkan arti kalau dia dibantu oleh lafaz lain. Artinya dia butuh lafaz lain untuk menunjukkan artinya. Kan fil baiti. Fil baiti. Mohon maaf kalau tulisannya jelek karena tangan saya masih kaku ya. Contohnya fil baiti. Lafaz fi di sini kalau hanya dia sendiri dia tidak akan mampu menunjukkan arti. Dia harus butuh lafadz lain, butuh kalimat lain untuk menunjukkan artinya. Inilah kalimat huruf. Jadi dia bisa menunjukkan arti kalau dia ada bersama dengan lafadz lain. Itulah kata atau kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Sekian dari saya pengenalan terkait ilmu nahwu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Khususnya untuk pribadi saya sendiri, ya, umumnya untuk kita semua yang sama-sama ingin bisa mempelajari, ingin bisa memahami ilmu nahwu. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.